Pemirsa, kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo terus memberikan kabar mengejutkan. Setelah sebelumnya polisi telah menetapkan tersangka kelima, yaitu Putri Chandrawati, kini Komisi 3 DPR RI juga mendesak agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan untuk sementara. Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api, seperti itu. Dan memang yang fatal adalah dua, yaitu di dada dan di kepala. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Bak drama berseri, cerita soal kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J di tangan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo masih terus ditunggu publik. Di setiap babaknya ada saja perkembangan yang sangat menarik untuk disimak. Kasus ini pun sempat menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 siang tadi menggelar rapat dengar pendapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Saya ingin tanyakan, Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Dari informasi yang saya ketahui, Prof paham betul ini. Mungkin nggak mau dikasih tahu di umum ya? Nggak apa-apa. Ya, Prof katanya paham. Nah, sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Tadi Bapak tadi keluar agak lama rupanya. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Desmond tadi yang tanya. Itu saya katakan soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca kemudian di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu ya, Pak Teguh. Tapi kalau orang-orangnya, saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi, itu bukan, saya malah tidak tahu. Bahkan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, sempat menyampaikan pendapat agar Kapolri untuk sementara dinonaktifkan. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos, Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Hari ini, tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI juga telah mengumumkan hasil otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Hasil ini tentu akan memperjelas penyebab kematian Brigadir J. Forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar, seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api, seperti itu. Dan memang yang fatal adalah dua, yaitu di dada dan di kepala. Autopsi kedua ini merupakan permohonan keluarga dan kuasa hukum yang merasa curiga atas kematian Brigadir J. Irjen Pol Verdi Sambo memang benar-benar keterlaluan. Selain menyeret puluhan sejawatnya di institusi kepolisian, ia juga menyeret istrinya sendiri ke dalam pusaran kasus besar. Putri Chandrawati, wanita keturunan Bali ini, kini senasib dengan sang suami.
Setelah dilakukan proses penyelidikan mendalam, Putri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dengan demikian, Putri menjadi orang kelima yang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya sang suami, Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Rizky Rizal, serta sopir pribadinya Kuat Ma'ruf. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Lalu apa yang membuat Putri Chandrawati terseret kasus pembunuhan Brigadir J? Rupanya, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Sambo menggelar rapat kecil di lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling 3 Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut ada Putri Chandrawati, Barada E, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan tentu Sambo sendiri. Dalam rapat itulah Barada E diberi perintah oleh Ferdi Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J. Dan saat itu pula Sambo dan Putri menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Barada E serta masing-masing 500 juta rupiah kepada Bribka Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kini membuat institusi kepolisian remuk. Bagaimana tidak, hingga akhir pekan kemarin, sudah 83 personel polisi diperiksa terkait kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Irjen Pol Ferdi Sambo. Bahkan 6 diantaranya termasuk Ferdi Sambo dinyatakan telah menghalangi proses penyidikan. Karenanya, bukan tak mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Info yang saya dengar terakhir itu bulanannya sekitar 30 miliar, Bang. 30 M. Satu bulan 30 miliar. Banyak isu yang berkembang di balik kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Pol Ferdi Sambo. Salah satunya adalah dokumen misterius yang tersebar di media sosial soal konsorsium 303. Dalam dokumen tersebut disebutkan Ferdi Sambo sebagai kaisar dalam konsorsium judi tersebut. Kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu, dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Spekulasi terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di tangan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo semakin liar. Saat ini bukan hanya fokus pada perkara pembunuhan berencana yang dilakukan Sambo, tapi merembet ke isu liar lainnya. Salah satunya soal kerajaan Sambo di tubuh Polri. Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Saya ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Iya, di tengah kasus bergulirnya kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdi Sambo, tiba-tiba muncul dokumen misterius yang tersebar di media sosial. Dokumen tersebut berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. 303 sendiri merupakan pasal di dalam KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian. Menyusul isu tersebut, Kapolri akhirnya memberikan pernyataan tegas soal perjudian. Beberapa hal yang menjadi catatan yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga
Di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Bak gayung bersambut, pernyataan tegas Kapolri pun dilaksanakan oleh jajaran kepolisian di tingkat daerah. Seperti di Medan, Kapolda Sumatera Utara langsung turun ke lapangan menggerebek tempat judi online di perumahan elit Cemara Asri, Percut Setuan, Kota Medan pada 9 Agustus 2022. Di Garut, polisi juga melakukan hal yang sama. Penggerebekan dilakukan di 2 lokasi berbeda di wilayah Haru Panggung pada 19 Agustus 2022. Bagian diri itu. Apa nama? Aneh tapi kapan? Disusul Polda Jawa Tengah yang menggerebek tempat judi online di wilayah Desa Bojongsari, Purbalingga pada 20 Agustus 2022. Kalau kita lihat peristiwa dengan Ferdi Sambo ini kan tiba-tiba ada chat soal kerajaannya Sambo. Yang di sana ada 303. Betul. Artinya gini loh Mbak Putri. Sekarang ini ada penangkapan judi online, judi dan lain-lain. Setelah ada charge itu dan itu juga perintah polisi. Artinya kan memang judi itu ada selama ini. Ini mengapa judi ini begitu marak. Anak-anak kita, anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa. Kemudian tidak lagi mereka kerja. Hanya dibius oleh judi. Ada masyarakat kemudian miskin secara terstruktur permanen. Tetapi ada orang diuntungkan para penjahat. Nah ternyata itu ada itu. Penangkapan judi di mana-mana, sekarang di mana selama ini polisi. Nah yang rame ini kan ternyata mereka yang melindungi kemudian dapat setoran. Menurut saya inilah yang segera kita reformasikan segera sekarang kalau mungkin organisasi kita butuh ke parlemen. Baik. Kalau tidak saya bilang, kalau Pak Sigit bilang, dia bilang ini misalnya judi online, siapapun disikat. Nah kita disikat nih. Jangan juga sekedar slogan, tetapi betul-betul harus nyata. Lalu, apakah benar banyak oknum polisi yang kerap membackingi praktik-praktik perjudian di Indonesia? Sudah tahulah kita udah diatur. Karena kenapa saya bisa tahu kemarin yang di Mangga Besar itu ditangkap banyak. Cuma mainan 50.000 aja ditangkap. Jadi itulah seolah-olah penangkapan itu, nih loh kami mau membersihkan perjudian. Tapi bandarnya mana? Kagak ditangkap, kagak masuk ke sana. Bandar besarnya kagak ada. Pada teriak semua kan di situ. Info yang saya dengar terakhir itu bulanannya sekitar 30 miliar Bang. 30 M. Satu bulan 30 miliar. Untuk menampis keterlibatan polisi mengadakan semacam operasi gitu kan. Tapi ya kita bisa bilang itu lucu, itu asal-asalan. Saya di video saya, dan saya bahkan sudah WA Kapolri semalam. Saya sebutin nama-namanya mereka semua, bandar-bandarnya. Saya ada nomor handphonenya semua. Saya kasih di situ. Kalau kamu memang mau serius. Terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. 6 orang perwira di tubuh kepolisian terancam dijadikan tersangka. Mereka dianggap telah melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan.
kerajaan Sambo sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata api seperti itu. Dan memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Tim khusus Polri yang menangani kasus pembunuhan berencana yang didalangi Ferdi Sambo terus bekerja. Sedikitnya sudah 83 personel diperiksa terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Bahkan 6 perwira, diantaranya termasuk Ferdi Sambo, dinyatakan telah melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan. Dari personil yang sudah dipatsuskan ini ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Mereka masing-masing Irjen Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Divisi Propam Polri. Kemudian Kombes Agus Nurpatria, mantan Kaden A Biro Paminal, Divisi Propam Polri. AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Wakaden B Biro Paminal, Divisi Propam Polri. Selanjutnya Kompol Balkuni Wibowo serta Kompol Cuk Putranto. Selain Ferdi Sambo, kelima perwira tersebut bukan tidak mungkin akan dijadikan sebagai tersangka baru. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama hard disk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspal Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell, milik saudara BW. Adapun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua Tim sudah menyampaikan, akan saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Irjen Pol Ferdi Sambo, karir Jenderal Bintang 2 ini sekejap rontok akibat kekejaman yang dilakukannya kepada sang ajudan Brigadir J. Pria kelahiran Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973 ini bukan polisi kaleng-kaleng. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini banyak mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi atensi kepolisian. Jabatan terakhirnya sebagai Kadif Propam Polri sebelum akhirnya ia tersandung kasus pembunuhan berencana yang menyebabkan tewasnya Brigadir J. Sambo juga sempat menjadi Kasat Gasus Merah Putih yang sekarang akhirnya dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Kini Sambo telah dijadikan sebagai tersangka. Ia menjadi dalang pembunuhan anak buahnya sendiri. Drama berseri kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Pol Ferdi Sambo sepertinya masih akan berlanjut. Kredibilitas Kepolisian Republik Indonesia kini terpuruk akibat ulah oknumnya. Lalu benarkah kerajaan Ferdi Sambo di dalam tubuh kepolisian itu ada? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Demikian menyingkap tabir kali ini.
Sampai jumpa pekan depan.